Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Berusukan kali ini kita akan menuju sebuah kampung terkutuk di dalam hutan. Mungkin sebagian besar para penonton video ini pasti pernah mendengar cerita kota ataupun kampung Pompai maupun kampung Legetang. Nah, di kampung yang kita datangi ini juga hampir mirip ceritanya sama kedua kampung tersebut. Ya, kampung yang kita datangi ini juga terkubur oleh letusan gunung berapi dan tertimbun oleh abu vulkanik serta pasir dari erupsi gunung berapi, ketebalannya hingga beberapa meter sehingga menimbun kampung ini. Lokasi kampung yang akan kita datangi ini cukup jauh dari pemukiman atau kampung-kampung yang padat penduduknya yang berjarak kurang lebih 15 km melalui medan hutan serta tanah yang seperti ini, yaitu berpasir dan berkerikil. Seperti kalian lihat, tampak di video ini sedang bergoyang-goyang ya. Memang tanah ini seakan-akan padat, namun bila kita lalui dengan kendaraan roda 2, maka rembesan-rembesan tanah gembur dari pasir ini membuat kendaraan kita bergoyang-goyang. Jadi harap waspada dan hati-hati bila melewati jalan ini. Belum lagi di sebelah kanan kita ini merupakan jurang yang cukup dalam, yang ketinggian atau kedalamannya kurang lebih 200 meter. Jadi harap waspada dan hati-hati ya. Jangan ngebut-ngebut bila melewati jalan ini. Lokasi kampung ini juga tidak ada di dalam peta maupun dicari di dalam Google Map. Jadi kalau kalian ingin mengetahui lokasi kampung ini, silakan ajak para warga yang biasanya mencari rumput atau berladang di seputaran area hutan gunung berapi ini. Meskipun sudah puluhan tahun tertimbun lahar gunung berapi, namun kampung ini kembali direnovasi dan diperbaiki menjadi 27 rumah. Namun yang menghuni sekarang hanyalah 2 kakak saja, sedangkan yang lainnya ya seperti kampung-kampung Legetang ataupun Pompai. Padahal fasilitas kebutuhan air bersih maupun listrik sudah mencapai di kampung ini, namun hanya 2 kakak saja yang berani tinggal di kampung ini. Mungkin para penonton ada yang minat tinggal di kampung ini, silakan. Beberapa ratus meter kita akan sudah mencapai dan memasuki ke sebuah kampung terkutuk yang ada di tengah hutan di lereng gunung berapi yang pernah terkubur. Nah, setelah perjalanan yang cukup jauh dan melelahkan dengan penuh rintangan serta tantangan medan jalannya, kali ini kita sudah sampai dan di sini sudah tampak banyak sekali rumah-rumah penduduk kampung yang terkutuk ini yang sempat terkubur oleh letusan gunung berapi. Bila kita melihat dalam kompas, maka jarak antara kampung ini dengan pusat dari semburan gunung berapi ataupun letusan gunung berapi ini
berjarak kurang lebih 10 km. Jadi tak heran saat erupsi gunung berapi maka kampung ini juga terkena imbasnya. Terlihat jelas suasana kampung ini sangatlah sepi seperti kampung mati, padahal masih ada yang tinggal di kampung ini yang jumlahnya cuma 2 kakak saja. Tak hanya merusak rumah-rumah penduduk kampung saja akibat erupsi gunung berapi ini, namun juga merusak satu tempat ibadah alias masjid yang terkubur oleh longsor akibat gempa bumi yang diakibatkan oleh vulkanik dari gunung berapi saat meletus. Meski sudah banyak yang dibenahi dan direhab serta direnovasi, namun banyak penduduk yang selamat tak berani tinggal di kampung ini. Malah yang ada hanya 2 kakak saja yang berani tinggal di sini setelah letusan gunung berapi. Mungkin penduduk yang selamat juga trauma tinggal di kampung ini, apalagi kampung ini juga jauh dari pusat keramaian atau pusat kota, bahkan pusat perbelanjaan atau pasar, dan pusat pendidikan atau sekolah, maupun pusat kesehatan maupun puskesmas. Selanjutnya kita akan mengelilingi area kampung ini. Mungkinkah ada sisa-sisa ataupun bukti peninggalan orang-orang yang dulu pernah tinggal di kampung ini sebelum terjadi letusan gunung berapi. Menurut sumber informasi yang kami dapat, sempat rumah-rumah penduduk kampung ini dihujani batuan-batuan panas yang membara serta kerikil-kerikil yang panas pula, dan lahar gunung berapi ini cukup panas sehingga menghancurkan atap-atap rumah mereka, bahkan hewan ternak mereka pun banyak yang mati. Betapa mengerikan ya bila kita membayangkan suasana saat erupsi gunung berapi di kampung ini yang dijatuhi dan dihujani batuan-batuan panas membara. Mungkinkah kalian bisa selamat dari hujan-hujan batu berapi tersebut? Tampak di depan ini deretan dari bilik-bilik ruangan-ruangan khusus bagi karyawan saat membangun pemukiman baru di kampung atau lahan bekas kampung yang terkubur oleh lahar gunung berapi ini. Dan kayaknya ini masih baru saja, namun tak ada seorang pun yang terlihat dari sini. Tampak di samping sebelah kiri ini juga sebuah masjid yang cukup megah dan masih bagus. Dan mungkinkah ini masjid yang baru dibangun? Sebelumnya masjid yang lama sudah terkubur. Selanjutnya kita akan mendatangi di bekas masjid yang terkubur dan tertimbun oleh longsoran gunung berapi saat terjadinya gempa bumi akibat efek tektonik dari gunung berapi. Ada cerita yang menarik yang kami dengar dari narasumber tentang masjid yang terkubur dan tertimbun oleh longsoran akibat gempa bumi tektonik tersebut, yaitu ada seorang pria bersama anaknya laki-laki itu saat melakukan sholat malam tertimbun, namun beliau selamat. Dari cerita tersebut, dan memang itu fakta, membuktikan bahwa kuasa Tuhan itu memang nyata. Apabila kita sering sholat tahajud ataupun sholat malam, maka kita akan diberi keselamatan ataupun kemudahan di dunia maupun di akhirat.
Nah, tampak di depan ini merupakan gapura atau pintu gapura menuju masjid yang terkubur dan tertimbun oleh longsoran akibat gempa. Dan bisa kalian bayangkan ya betapa hancur leburnya masjid tertimbun tanah dari gunung berapi ini. Jadi yang paling utama adalah ibadah, jadi bukan tempat ibadahnya. Sedangkan di sebelah kanan ini yang letaknya tak jauh dari masjid lama ini merupakan masjid baru. Walaupun tampak megah, namun jemaahnya sudah tak ada. Jadi sebagai manusia atau umat muslim wajib menjalankan ibadah, bukan memperbaiki tempat ibadahnya. Selanjutnya di sebelah kiri ini tampak dua koper yang berisi 3 rumah. Mungkin para penonton video ini yang memiliki ilmu indra ke-6, indra ke-7, indra ke-10, indigo, indihome atau indomie, silakan kalian lihat rumah-rumah ini ada apa sajakah, karena salah satu teman kami juga melihat sesuatu di tempat ini. Awalnya kami kira rumah-rumah ini dihuni orang-orang, namun nyatanya saat kami mendekati ternyata kosong melompong. Namun ada pula yang tertutup rapat tak dihuni. Kemanakah mereka? Tampaknya penduduk kampung zaman dahulu di sini ini sering menanam tanaman buah-buahan, semisal durian maupun pohon rambutan, dan di area lahan ini juga ditanami sayur-sayuran karena lahan ini termasuk lahan yang cukup subur karena debu vulkanik dari gunung berapi yang bisa menyuburkan tanah di sekitaran tempat ini. Semenjak dari tadi kita memutari kawasan kampung ini di area pemukiman maupun lahan-lahan pertanian yang dimanfaatkan oleh penduduk kampung yang hanya 2 kakak ini. Namun kali ini kita masih belum tampak batang hidung dari penghuni kampung ini. Dari segala sudut penjuru mata kita melihat tampak tak ada seorang pun yang tinggal di sini. Kemanakah mereka pergi? Yang konon katanya hanya 2 kakak saja, namun terlihat sepi sunyi sekali seperti kampung mati. Seandainya saya investor, pasti saya bangun sebuah villa untuk tempat wisata ataupun rekreasi, karena lokasi di kampung ini cukup alami serta asri, namun cukup berbahaya apabila terjadi erupsi. Tiba-tiba pandangan kita tak sengaja melihat sesuatu hal yang unik bagi kami, karena di depan mata kita ini ada sebuah batu lumpang kuno yang terbuat dari batu andesit, yang mana batu lumpang ini dulunya digunakan untuk menumbuk biji-bijian sebelum terjadi erupsi gunung berapi, dan kini terbengkalai. Selanjutnya kami mencari penduduk kampung ini yang hanya 2 kakak saja untuk bisa kami mintai keterangan. Namun perjalanan kali ini memang benar-benar tak ada seorang pun yang tinggal di kampung ini. Padahal menurut informasi secara akurat bagi kami hanya ada 2 kakak saja, namun hingga kini belum tampak batang hidungnya. Kampung ini juga paling dihindari dan ditakuti oleh mbak-mbak Mekar, mbak-mbak NBK, mbak-mbak Syariah, dan abang-abang detail maupun abang-abang pelcet. Ya mau gimana lagi, wong di daerah sini atau di kampung ini hanya 2 kakak saja. Gimana mbak-mbak Mekar maupun
Bang Pelcit mendapat nasabah yang banyak di kampung ini. Sayup-sayup kami mendengar suara hewan ternak berupa sapi, serta kami mendengar suara televisi. Mungkinkah para penduduk kampung yang hanya 2 kakak menghuni area rumah yang ada di depan kita ini? Namun ternyata kami juga melihat ada bukti sandal di depan pintu rumah mereka dan antena televisi. Jadi memang benar mereka hanya 2 kakak dan tinggal di titik lokasi ini. Dulu kampung ini sangatlah ramai sekali, penuh canda tawa serta keceriaan anak-anak penduduk kampung ini. Namun kali ini dan di tahun ini hanya 2 kakak saja, cukup menyedihkan dan miris sekali. Mungkin para penghuni kampung ini yang sudah pergi meninggalkan kampung ini dan sudah melihat video ini, tolong ceritakan kisah kalian sejak tinggal di kampung ini di bawah komentar video ini. Pastinya banyak kenangan terindah yang terukir di kampung ini. Mungkin para pencari rumput dan para petani ladang area hutan sini, silakan tulis komentar video kalian di sini ya. Selanjutnya tak hanya kita melihat area pemukiman penduduk saja, namun di kampung ini juga ada bangunan sekolah dasar yang juga terbengkalai, dan kali ini kita mencari sisa-sisa bangunan sekolahan yang ada di area kampung ini. Kampung ini sebenarnya dulunya seperti kampung-kampung pada umumnya yang seperti yang kalian tinggali, di mana di kampung ini ada 1 sekolah dasar ataupun 2 sekolah dasar, entah itu sekolah negeri maupun sekolah berbasis agama. Dan tepat di depan mata kita ini merupakan jurang di mana aliran ya, maksudnya lahar dingin gunung berapi saat melintasi kawasan ini. Ternyata tak jauh dari jurang lahar dingin gunung berapi ini tampak sebuah bangunan gedung sekolah dasar zaman dahulu, yang mana kini tersisa hanya tembok-tembok dan puing-puingnya saja. Mari kita coba dekati bangunan gedung sekolahan ini. Tampak bekas gedung sekolahan ini sudah ditumbuhi rerumputan liar, bahkan atap-atap dari gedung sekolahan ini sudah tak ada, kemungkinan habis terjatuh atau dihujani batuan-batuan yang cukup besar serta membara dan tertimbun kerikil serta pasir. Jadi memang mungkin dibiarkan terbengkalai karena sudah tak ada penduduknya. Kami pun juga tak berani mendekati karena menurut informasi di area bangunan gedung sekolah ini dihuni ular-ular besar, baik ular beneran ataupun ular berbisa. Yang jelas ada sosok ular besar tanpa tangan dan tanpa kaki, cuma kepala, badan sama ekornya saja. Tampak di penghujung kampung ini ada sebuah rumah, entah itu masih kosong ataupun ditinggali, kami pun nggak tahu. Namun di area sini bikin bulu kuduk serta bulu jembut berdiri. Mungkin para penonton yang memiliki ilmu indra ke-6, indra ke-7, indra ke-10, indigo atau indihome, bahkan indomie, silakan terawang kawasan sini dan tulis komentar kalian di bawah video ini. Karena di lokasi ini bikin kami merinding, akhirnya kami balik badan
dan kembali lagi. Serta memang di daerah sini penghujung desa ataupun kampung terkutuk yang ada di area hutan di lereng gunung berapi. Selanjutnya kita akan bertanya-tanya sama salah satu penduduk kampung ini untuk lebih jelas dan gamblangnya, biar kalian tahu tentang seluk-beluk kampung ini. Pak, badhe tanglet. Kampung niki namine kampung napa, Pak? Sumber. Napa leres mriki niku kampung terpencil? Terpencil lah, untuk penduduknya cuma 2 kakak. 2 kakak. Loh, terusnya 27 rumah kok 2 kakak niku dos pundi, Pak? Cuma 2 kakak. Kok cuma 2 kakak? Ya karena transmigrasi turun yang mencari keramaian lah. Kan di sini kan di tengah hutan. Di tengah hutan. Berarti asli nggih, Pak, ya di tengah hutan. Mriki niku terusnya tiang-tiang niku boleh menempati tapi tak boleh dijual niku. Nggih. Ya benar, soalnya kan punya perusahaan. Perusahaan perkebunan apa, Pak? Kopi. Oh. Mriki pun enten perang tahun, Pak, kampung niki wontene ten mriki. Maduh, ini perang tahunnya sejak berdiri ini ya zaman Londo. Oh, berarti zaman Belanda. Sekitar tahun 65 enggak ya? Lebih mungkin. Kan ya generasi baru lah. Berarti diperkirakan sudah sejak era kolonial Belanda nggih, Pak, nggih? Ya. Hanya berapa 27 rumah namun tersisa 2 kakak. Itu pun semua penduduk sini itu karyawan sini nggih, Pak, nggih? Perkebunan sini ya. Ya, karyawan sini. Sudah puluhan tahun nggih. Tinggal ten mriki nggih. Sing karyawan mriku wae. Sudah puluhan tahun. Terus mriki nek penduduk mriki sing 2 kakak niku wae nek ten peken utawa ten pasar niku tebih napa, Pak? Ini tebih sekitar 7 kiloan. Niku ten pasar pundi, Pak? Alternatifnya nggih. Pasare niku nggih antara Dermo napa Karangdinaya mriku. 7 km dengan medan ekstrim nggih. Terus untuk kalau punya anak disekolahkan itu sama sekolahan itu jauh apa dekat, Pak? 3 kilo. 3 kilo. Terus kalau ada yang sakit untuk pusat kesehatan warga mriki niku ten pundi, Pak? Sini ya ke kampung sebelah yang di bawah seperti di Sata atau di Punju. Itu ada ya, Pak, ya, pusat semacam puskesmas itu ada ya, Pak, ya? Kalau puskesmas adanya di Punju. Sekitar 8 kiloan. Loh, tebih jauh sekali. Nah, emangnya kan ini benar-benar di tengah hutan di lereng Gunung Kelut nih, Pak, nggih. Apakah nggak takut sama hewan-hewan liar, hewan-hewan buas di kawasan hutan sini, Pak? Kok terdengarnya masih ada banyak hewan-hewan buas, hewan-hewan liar nih? Ya. Apa sudah banyak pencahayaan? Anu lah untuk hewan buas atau cara masuk ke kampung lah sudah. Tapi nggak pernah ada kejadian aneh-aneh nggih, Pak, nggih? Insya Allah nggak ada. Pak, ya. Nah, ini dengan Bapak sinten ini? Bapak Indra. Bapak Indra selaku keamanan di sini. Keamanan di sini. Di Kebun Taro. Iya. Sekaligus saya minta izin ya, Pak, ya, untuk melihat sekeliling kampung sini dan kami masukkan di YouTube. Nggih, Pak, nggih. Nggih, siap. Ya, terima kasih.